Hai semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Yuk, saya mulai ceritanya. Renuka datang ke orang pintar karena ia ingin memisahkan Tejas dan Rosni. Pria itu memberinya sebuah akar suci yang harus diikatkan di tangan kanan Tejas agar keinginannya terkabul. Di saat yang sama, Rosni juga datang menemui orang pintar, tetapi dengan harapan yang berlawanan, yaitu agar hubungannya dengan Tejas kembali harmonis. Sesampainya di rumah, Renuka menyimpan benang suci itu di kuil, namun Sachin salah paham dan mengira benang itu untuk Pares, sehingga Pares lebih dulu memakainya. Renuka pun marah kepada Sachin untuk menutupi tujuan sebenarnya. Renuka berbohong kepada Pares dengan mengatakan bahwa benang itu sebenarnya untuk Tejas, agar ia dan Rosni segera memiliki anak. Akhirnya Tejas memakai benang tersebut tanpa mengetahui maksud tersembunyi ibunya. Sementara itu, Rosni juga diam-diam melakukan ritual serupa demi mempertahankan rumah tangganya. Keesokan harinya, Tejas tidak sengaja mengalami luka bakar akibat setrika panas. Renuka langsung menyalahkan Rosni karena dianggap ceroboh. Namun di luar dugaan, Tejas membela Rosni dan meminta ibunya keluar dari kamar. Sikap Tejas membuat Renuka sangat terpukul hingga menangis. Setelah seluruh keluarga menenangkan keadaan, Tejas akhirnya meminta maaf kepada ibunya dan berutuk memohon ampun. Renuka pun yakin benang suci dari orang pintar mulai menunjukkan hasil. Di sisi lain, Rosni kembali diteror Dinesh yang mengancam akan membongkar rahasia masa lalunya jika tidak menyerahkan uang 1 lakh rupiah. Karena ketakutan, Rosni meminta bantuan Chiti tanpa menyadari bahwa Chiti sebenarnya telah bekerja sama dengan Dinesh untuk memerasnya. Chiti kemudian meminta kunci mobil milik Sachin kepada Rosni. Malam harinya, Rosni diam-diam masuk ke kamar Sachin untuk mencuri kunci mobil. Namun Sachin tiba-tiba terbangun dan melihat ada bayangan seseorang di dalam kamarnya, sehingga membuat situasi berubah menegangkan. Tak lama kemudian, Rosni berhasil mencuri kunci mobil Sachin dan menyerahkannya kepada Chiti di luar rumah. Tanpa sepengetahuan Rosni, Chiti merusak bagian mesin mobil serta mengambil beberapa dokumen penting dari dalam mobil Sachin. Ia berencana menjebak dan menyulikan Sachin di kemudian hari. Setelah itu, Rosni mengembalikan kunci mobil ke tempat semula agar tidak menimbulkan kecurigaan Sachin. Renuka sempat memergoki Rosni yang berada di luar rumah pada malam hari, tetapi Rosni berhasil mengelabuinya dengan sebuah alasan. Di malam yang sama, Sayali terbangun karena mimpi buruk dan merasa sangat gelisah. Sachin menenangkan istrinya, hingga akhirnya Sayali kembali tenang dan bisa tidur kembali. Keesokan paginya, keluarga Desmond merayakan festival Makar Sakranti dengan penuh kebahagiaan. Namun di balik suasana meriah, Renuka dan Sayali sama-sama merasakan firasat buruk, seolah akan terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Sementara itu, Chiti mulai menjalankan rencananya dengan menyuruh anak buahnya membuntuti mobil Sachin. Ketika Sachin hendak berangkat kerja, ia sempat kembali ke rumah untuk sarapan bersama keluarga. Dalam suasana perayaan, pria memperkenalkan masakan spesial buatannya, meski rasanya kurang enak. Seluruh keluarga berpura-pura menikmatinya agar tidak membuat Ria kecewa. Setelah mengetahui kenyataannya, Ria merasa malu dan meminta maaf. Sementara Sayali berjanji akan mengajarinya memasak. Menjelang akhir episode, sebuah kecelakaan kecil terjadi ketika seorang pria tanpa sengaja menjatuhkan sekeranjang telur ke atas mobil Sachin hingga mobilnya kotor. Pria itu meminta maaf, tetapi Sachin tetap kesal melihat kondisi mobilnya kotor. Sayali kemudian menenangkan keadaan dengan membersihkan mobil tersebut. Sayali dan Renuka sama-sama memiliki firasat buruk, lalu mereka memohon agar Sachin tidak berangkat bekerja di hari itu. Namun Sachin mengabaikan peringatan mereka dan tetap pergi bekerja. Tanpa disadari, dua anak buah Chiti terus membuntuti mobilnya setelah sebelumnya telah merusak rem mobil Sachin. Sementara itu, keluarga Desmond merayakan Makar Sakranti dengan mengadakan puja dan menyambut para tamu. Meski suasana tampak meriah, Sayali tetap gelisah dan terus berdoa agar suaminya selamat. Di tengah perjalanan, anak buah Chiti sengaja memancing emosi Sachin hingga Sachin memacu mobilnya lebih cepat. Tak lama kemudian, Sachin menyadari rem mobilnya tidak berfungsi. Setelah berusaha keras mengendalikan mobilnya akhirnya menabrak motor Arun. Arun yang terluka langsung menuduh Sachin mencoba menghabisinya. Manta atau Ibu Ria
yang kebetulan berada di sana memanfaatkan kesempatan itu untuk merekam kejadian tersebut ketika polisi datang dan menangkap Sachin. Pemeran Manta sudah diganti. Sementara itu, Rosni kembali bekerja di toko dan disambut baik oleh para pelanggan. Namun Tejas tetap menolak kehadirannya karena masih belum bisa melupakan semua kebohongan Rosni. Meski Rosni memohon kesempatan kedua, Tejas tetap bersikap dingin. Di kantor polisi, Sachin menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi akibat rem mobilnya blong. Namun Arun sengaja menyembunyikan fakta tersebut, sehingga seluruh kesalahan ditimpakan kepada Sachin. Polisi bahkan mempertimbangkan mencabut surat izin mengemudi Sachin. Saeli kemudian datang, memberikan dukungan, dan meminta Sachin menjelaskan semuanya dengan jujur. Di rumah, Manta menelpon Renuka untuk mengejek keluarga Desmond atas penangkapan Sachin, tetapi Paris segera memutus teleponnya. Setelah Saeli berhasil membebaskan Sachin, Renuka dan Tejas justru memarahinya karena dianggap ceroboh ketika mengemudi, sehingga membuat Sachin semakin tertekan. Sachin marah karena Tejas terus menuduhnya sebagai penyebab kecelakaan. Sachin menjelaskan bahwa kecelakaan terjadi akibat rem mobilnya blong, bukan karena kelalaiannya. Namun Tejas dan Renuka tetap menyalahkannya, bahkan menyindir Saeli karena terus membela suaminya. Saeli membalas semua tuduhan mereka dan menegaskan bahwa Sachin telah berusaha menyelamatkan banyak orang ketika rem mobilnya gagal berfungsi. Saat mendengar penyebab kecelakaan adalah rem blong, Renuka mulai gelisah dan teringat firasat buruk yang dirasakannya sejak pagi. Di sisi lain, Saeli yakin Arun sengaja mempersulit Sachin karena masih menyimpan dendam pribadi. Tak lama kemudian, Rosni mendapat kabar dari ibunya bahwa Chris hampir menjadi korban kecelakaan ketika mobil sekolahnya nyaris bertabrakan dengan sebuah mobil. Rosni menduga kejadian itu berkaitan dengan kecelakaan Sachin. Ia pun menghubungi Chiti untuk meminta penjelasan, tetapi Chiti berbohong dan menyangkal telah merusak mobil Sachin. Tak lama kemudian, Renuka mengetahui bahwa Rosni diam-diam kembali bekerja di toko. Renuka langsung memarahinya dan melarang Rosni datang ke toko lagi. Sikap Tejas yang tidak membela istrinya membuat Rosni semakin kecewa dan juga terluka. Di sisi lain, Juhi dengan penuh perhatian mengobati luka Arun dan mulai mengungkapkan perasaannya. Arun merasa bahagia karena akhirnya mengetahui bahwa Juhi juga mencintainya. Sementara itu, Sachin kembali minum alkohol sambil membicarakan kecelakaan bersama teman-temannya. Dalam keadaan mabuk, ia memutuskan datang ke rumah Arun untuk melampiaskan amarahnya. Kedatangan Sachin dan teman-temannya membuat Arun terkejut sekaligus marah. Bersambung, berikut ini kesimpulan episode ini. Serta cuplikan episode yang akan datang. Konflik keluarga Desmond semakin memanas. Di balik kecelakaan yang menimpa Sachin, ternyata ada niat jahat yang diam-diam disusun Chiti dengan memanfaatkan Rosni. Tanpa mengetahui niat sebenarnya, Rosni justru ikut terlibat, hingga membuat Sachin hampir kehilangan nyawanya dan harus berhadapan dengan polisi. Di sisi lain, hubungan Tejas dan Rosni semakin berada di ujung tanduk. Renuka terus berusaha memisahkan mereka, sementara Tejas masih belum mampu memanfaatkan semua kebohongan istrinya. Rosni pun semakin terpojok karena harus menghadapi tekanan dari ibu mertuanya, penolakan suaminya, serta ancaman dari masa lalunya. Sementara itu, Saeli tetap menjadi sosok yang paling setia untuk mendampingi Sachin. Meski seluruh keluarga menyalahkan suaminya, Saeli tidak pernah berhenti membela dan mempercayai Sachin. Namun konflik Sachin dengan Arun justru semakin membesar dan kini berubah menjadi permusuhan terbuka yang bisa membawa masalah lebih besar di masa depan. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.